Juga bahwa pemerintah saat ini kan bahu-membahu begitu ya untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kalau kontribusi dari BUMN sendiri dalam penanganan COVID-19 ini sudah apa saja yang dilakukan so far, Pak Erik? Ya, kita harus lihat ya kalau PLN itu kemarin kan membagi yang namanya support kepada listrik gratis. Ada juga sekarang sudah perbaikan diskon listrik. Belum lagi di tim Telkom kita memberikan yang tadi yang namanya pulsa gratis dan mendukung daripada program daripada Menteri Pendidikan. Dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana kita kemarin merestrukturisasi secara besar-besaran yang namanya korporasi dan UMKM yang nilainya hampir 470 triliun. Karena kita tahu ya terlepas dari pemerintah, terlepas dari BUMN, ingat roda perputaran ekonomi kita kan ada dua yang terpenting. Selain yang namanya UMKM yang menjadi tulang punggung dan basisnya besar, tetapi juga swasta. Nah, kita lakukan itu. Belum lagi penugasan di KUR. Ya, KUR ini sekarang tahun ini 253 triliun kalau tidak salah angkanya. 92% ya, distribusi KUR itu dari bank-bank himbara. Nah, hal-hal ini yang kita lihat kenapa tadi bagaimana kita memastikan tadi secara bisnis, dunia usaha sebagai ekosistem tetap bisa kita dukung secara dengan baik dan kita coba menekan tadi pengurangan pegawai. Nah, memang tidak mudah, tapi ya kembali kita kan sebagai backbone lokomotif daripada ekonomi dan juga tadi public service obligation kita support ini. Baik, kalau untuk tantangannya sendiri Pak Erick Thohir dalam mendorong peran BUMN di masa pandemi ini untuk ikut bahu-membahu menangani pandemi dengan tetap menjaga kinerja, kira-kira apa saja nih tantangan yang dihadapi Pak Erick? Ya, kembali kan selalu BUMN dikaitkan dengan CSR-nya. Nah, CSR kita sekarang harus tepat. Ya, tentu CSR yang tadinya berbagai macam, ya A, B, C, D, F, G dan lain-lainnya, kita sekarang kan fokus di 3 hal, yaitu 1 kesehatan, kedua pendidikan, yang ketiga yang namanya tentu kehijauan. Ya, jadi membantu lingkungan hidup lah. Karena ini yang menjadi pokok terpenting juga kita harus refocusing di sini. Nah, program-program yang kita sudah lakukan ya, kita kemarin di awal-awal membantu pembangunan Wisma Atlet bersama Menteri PUPR. Kemarin ketika jumlah tempat tidur juga meningkat sangat tinggi, ya kita coba membangun rumah sakit moduler, ya dan kemarin asrama haji yang ada di Jakarta, nanti juga di Lampung, dan beberapa tempat lain yang kita coba support. Selain tentu yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita juga mensupport program pemerintah membagi yang namanya obat gratis ya melalui TNI dan juga puskesmas. Nah, memang kita terus berupaya juga memastikan bahwa tadi keberadaan obat tetap ada di apotek-apotek. Nah, karena itu kita tingkatkan kapasitas produksi kami. Nah, tapi sebagai catatan juga kita sangat penting peran swasta mendukung ini karena yang namanya membuat obat seperti oseltamivir, favipiravir itu tidak kita saja, swasta juga sedang lakukan. Dan tentu sebagai hal yang penting juga catatan ya janganlah pada saat rakyat susah ini ya penimbun-penimbun obat ini ya tidak punya akhlak. Ya saya harapkan juga mereka harus menjadi bagi kesatuan. Ya karena ini benar-benar rakyat sedang susah, kita harus juga support mereka supaya kembali ekonomi kita bisa bergerak, tentu kesehatan kita jaga. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.